keluar di samping nanti. Oh ya, gila kok sampai tahu tempat duduknya guys. Dah. Gila. Tolonglah Pak Produser, Inilah tolonglah. kalau punya banyak pengalaman seperti ini. Tolonglah kerjasamanya Pak, ya. Aduh, oke. Match point di tangan Onyx. Drafting phase yang akan menentukan segalanya. Langsung. Langsung. Buset, lagi, sama Om. Sama, Oh, oh iya first sama. pick. First juga. Sama-sama. Oke, Go Pak. Onyx. Nolan lagi. Suka nih saya ini kalau Nolan first. Ya, dikasih lagi loh, tapi sekarang Novarianya diambil. Ada Iya. perbedaan nih di sini. Novarianya deh mereka yang ngambil. Tapi, wah ini tapi nih ya. Sebenarnya ada Guinevere. Kalau nggak diselamatkan sekarang untuk Guinevere-nya, bisa jadi ada kombinasi antara Betul. Astral Echo dan juga Special Migration. Itu yang Jadi- kita bilang tadi harus dihindari. Bawa Gwyn Mino kah? Tapi Gwynnya biasanya bakal ditaruh di roamer ya? Iya, kalau ada Gwyn jelas ini bakal main di roamer dan Hmm. sebenarnya bisa dipakai sama Onyx. Gwyn Teris lah, Bisa juga. Bisa bisa jadi. jadi. Iya. Bisa jadi, cuman paling nanti resikonya adalah hero-hero Sans yang mungkin beberapa kali dari tadi juga di-respect terus kan. Betul. Hmm. Dan sekarang udah diambil juga ya. Teris Teris lah lah. dulu. Teris lah duluan. Guinevere apakah akan dikongolin? Itu dan dia. menang? Iya, jangan sampai ada kombinasi Astral Echo dan juga Special Migration. Itu sakit banget. Oke, dan Joy akan bermain sebagai jungler. Dan ini berbeda jelas dengan dua isi jungler ya. Yang menurutku dua-duanya bisa bermain dengan agresif. Yap. Dari Nolan, dari Joy, Nolan level 4 bisa nabrak. Sama juga dengan Joy yang bisa langsung mengincar area belakang. Dan sekarang tinggal, ya karena sudah ada Terisla yang dibuka, berarti jelasnya ini roamer Guinevere kemungkinan bisa terjadi. Ini dia, ini bau-bau Gashen bisa dikeluarin ya? Wow, Bisa Oh, ini iya Om. sih. Bisa ini Bisa Om. sih. Bisa Bisa ini Om. sih. bisa Bisa. sih. Joy sama Ini ini Novaria bisa merasakan akibatnya ini. Nah, Tapi masalahnya, apakah nanti Gashinnya di ban? kalau lupa kayaknya enggak deh. Kalau bener gak salah. Gak salah sih kok. Kalau lupa ya gak di ban dong. Gak hebat gue. Karena kan gak mungkin mereka ban. Karena sebenarnya jarang kan, itu sama kayak Odet tadi. Siapa sih yang pengen nge-ban Odet gitu loh. Sama kayak siapa sih yang pengen nge-ban Gashen sekarang. Tapi mungkin gak sih Guinevere ini juga bisa dimainin sama Bisa, Sans? bisa. Jadi Kiboy punya kesempatan untuk ngambil Tigreal. Tapi Bisa. mele-mele semua kan. Iya, jadi Paling mele bergantung dari semua. marksman-nya doang nanti yang ke arah dari range-nya. Oke, kita lihat. Karena sepertinya AP Brand mereka nggak akan terlalu memfokuskan untuk nge-ban ke arah marksman atau hero dari cewek. Dan baru Brody. diomongin ternyata Panjang Brody. umur ya. Boleh tuh. Tuh itu, Trust trust cewek. cewek. Cloud. Jin ada Kiboy lah tuh. Tapi gue setuju sih sama Pulung sih. Kalau mau agak flashy sedikit, Iya. udah Goshen di sini bisa karena itu Goshen ya? cukup tipis-tipis semuanya Bisa. juga. Iya. Itu kan nanti dari si Joy sendiri juga akan menghantarkan dirinya ya. Jadi Joy juga ya. Jadi Gashen juga kalau emang mau diambil, ya tidak perlu ngejar habis-habisan gitu. Iya, sekarang tinggal pertanyaan bagaimana No, Harit Harit. Oh, Haritnya keluar untuk cewek. Harit cewek, 2 Magic Damager. Sudah kelihatan. Emang iya Harit cewek. Iya kalau Sans tuh. Tahu-tahu Harit mid gimana? Waduh. Susahnya lawan Onyx Emang kayak iya. gitu. kan. Iya. Harit cewek. Emang iya. Hey! Gashen! Gashen! Dore! Terima kasih Sans! Udah, Terima kasih! kasih pialanya coy sekarang coy. Waduh. Ayo kita kawal sekarang. Kita kawal Ayo, Gashen. kita kawal. terus. guys. Kita kawal guys! Tapi ini ya oke lah. Kalau late game ada insurance juga kan sebenarnya. Betul. AP Brand tinggal tunjukin nih, kira-kira Arlotnya ini apakah memang akan di XP atau di Yep. tangan dari Ogwen? Dan kalau misalnya Ogwen mau main suppress, bawa Kaja nggak sih? Mainin Surprise, combo. Kajanya udah hilang sih masalahnya. Oh iya juga. Ya ini yang buat susah. Jadi Ogwen mungkin pilihan mereka dari yang ban Ogwen. juga ya? Benar, pilihan mereka bisa jadi main healer. Tapi Healer ya? Ini dua pick terakhir. Buset, ini dua pick terakhir dari Onyx. Ini menceritakan masa lalu yang pernah terjadi juga loh. Iya, tapi Kufra yang Antara dipakai. Harit dan Gashen Iya Alright. juga di ya. M1. Iya bener lagi. Bener. Ada masa lalu juga loh. Harit dengan skin, ya kita tahu lah ya, ada Iya. skin fakta di situ juga. Lalu itu dengan hero Gashen yang di sebelahnya, M1 mereka beradu juga kan. Waduh, dulu ada masa-masa prime dari Gashen juga, tapi ini Iya.
Oke, match point teman-teman. Let's go. Mudah-mudahan ada hasil baik yang bisa didapatkan oleh Nick. Amin. 3-0, amin. Biasa doa orang baik tuh selalu didengar. Langsung menuju ke grand final habis itu ya. Yes. Jadi langsung saja kita menuju ke Land of Dawn dan kalian pun bisa langsung nongol di kolom komen yang prediksi 3-0 atau berapapun prediksi kalian. Let's go. 3-0 dong teman-teman, karena match point di tangan dari tim Onyx. Dan sekarang dengan draft yang begitu spektakuler dari Coach Shep dan juga Coach Adi, ini tentunya akan ada kejutan yang benar-benar sudah ditunggu-tunggu untuk game penentu kita. Waduh, asik nih. Kok kedekan gini ya? Gashen dipakai sama San. Jadinya gasan sebenarnya. Mau aja disingkat. Gasan-gasan. Emang tuh. gak boleh aja? Boleh, tapi aneh aja. Aduh, oke. Gaskan kali. Allah. Tapi Sancha sekarang di area tengah bersama dengan Keyboy yang menggunakan Guinevere. Mereka cukup agresif untuk bisa langsung mengamankan ke arah satu wave minion, tapi Kufra cukup tebal. Iya. Dan memang deny pick ya dari Novarianya, dari Pew juga untuk Suns kan sebenarnya. Yep. Tapi kalau ngelihat dari emblem di sini Suns ngebawa Rupture dan juga Lethal Ignition. Waduh, langsung ketabrak begitu saja. Dan sekarang waktunya untuk Keyboy akan langsung dioleh, tapi Keyboy sedikit lagi mencet dan Keyboy masuk ke dalam satu Astral Meteor. Tapi ternyata untuk kali ini double kill berhasil didapatkan dan Kyle Tazi menjadi salah satu korbannya. Wah, ini kerugian karena memang jungler dari Epi Brand tumbang dan Suns. Nah, terus. Apa Suns? Terus. Bebas. Terus Suns bebas. Terus sampai tahun baru lu begitu terus. Terus. Mau gua beliin trompet sekalian lo terus. Astaga, ini damage early-nya harusnya masih ada ya dari sisi Onyx karena yang tadi aku bilang Sunsnya bawa Rupture juga untuk penetration. Jadi magic penetration-nya akan lumayan berasa untuk early pressure-nya. Dan Kairi ini bagusnya udah dapetin 2 kill Pak Pulung. Betul, tapi sekarang Kairi ditabrak lagi dengan satu Tyrant Revenge-nya. Tapi Boots melihat dari kejauhan, Boots akan memberikan sebuah backup-an. Namun sekarang cukup adem kembali. Wah, ini Godland adem ya? Adem loh itu. Aman masih aman. Ceweknya. Nggak aman juga sih sebenarnya. Oh, satu hit terakhir cewek. Dengan satu Synchro Vision udah langsung dia keluarkan. Hampir saja kalau tadi dia berani mungkin jaraknya cukup. Chrono Dash bisa kena itu ya Cie. Tapi ternyata tadi mungkin ada jarak yang rada nggak ini juga. Tapi sekarang Suns-nya mencoba untuk maju kah? Tidak. Wah, cewek menggunakan satu skin tersebut. Yang berhasil didapatkan dari M-Series juga. Dan sekarang bermain lagi di M-Series. Waduh. Dia kembali ke rumahnya ya skinnya. Benar, rumahnya di M-Series ya. Betul. Tapi ya memang cewek nggak sempat untuk dapetin platingan gold, tapi dia betul. Yap, itu dia. Wey, Pew-nya berhasil langsung dihancurkan yang pertempurannya. Flaptasy mau pergi ke arah mana? Flaptasy! Ada satu penalty zone yang berhasil langsung menghancurkan. Bahkan sekarang Ogwen yang pergi ke arah mana? Ogwen yang meledak tubuhnya. Tapi sekarang satu terakhirnya. Dikejar kah? Sancha melihat dari kejauhan. Akankah daggernya langsung dikeluarkan begitu saja? Tapi tidak. Tidak. Sabar lagi mereka. Wah, Keyboy ternyata yang mencoba untuk mengejar dan bahkan lihat pressure dari tim Onyx. Ngebawa mereka unggul dengan 2100 net worth di menit kedua kok. Ya, ini dikarenakan juga dari Sancha yang tadi bisa mendapatkan pick off di bagian topnya dan lagi turtle yang dimakan oleh Onyx. Dan Kairi tuh double kill pertamanya tuh bener-bener kayak wah gila banget sih. Itu mahal banget karena kalau Tizinya tumbang jadi udah pasti bakal ketinggalan dari segi level. Wah, dan ini jelasnya berat banget untuk Epi Brand kalau mereka memang mau ya buat bisa mengincar ya. Mereka harus ngunci satu lane dan terlihat satu lane pun belum bisa ditutup oleh Epi Brand. Ini udah nih. Ini gue yakin selain cewek, recall nih semua. Oke, dari selain cewek sama Kairi dah. Wah, ada 2 ya berarti ya. Sama Keyboy juga tadi tuh ya. Iya. Keyboy itu udah mulai dia. Udah. Sudah. Dia bersama Sun, selalu bersama. Terkena virus ya. Virus, oke. Virus recall. Salim Sight untuk cewek sudah selesai sekarang. Jadi ada true damage ekstra yang bisa didapatkan tapi gengkingan datang ke top. Sementara sekarang ada gengking yang langsung dilakukan begitu saja. Zaman Force dikeluarkan Super Marco. Tidak bisa melakukan banyak hal. Iya, tapi di sisi bawah tentunya Boots yang akan menahan 2 pemain. Dari Epi Brand, Kyle Tizzy dan juga Flux Tizzy. Yang ternyata memang tidak mudah juga untuk menumbangkan Boots sendirian. Oke. Electrifying Beats dibuka. Gak tumbang sama sekali. Dan ini pressure yang masuk dari Onyx ini belum berhenti sampai dengan sejauh ini. Genius One bahkan ada di Suns. Jadi extra damage-nya juga bakal lebih sakit nanti untuk segala dagger yang bakal dilemparkan. Dan setup yang ngeri sebenarnya. Ketika Keyboy tidak tampak dari area minimap. Ini dia bisa ada di mana-mana.
Iya, dia udah bawa Rapture buat Suns, plus sekarang udah jadi Genius One-nya. Yap. Jadi penetrationnya akan lebih makin sakit lagi. Bakal dobrak langsung itu ya armor-armor yang ada di dalam tubuh dari player lawan. Tapi sekarang Augen-nya zaman pos langsung dikeluarkan begitu saja. Dan mereka langsung aja mencoba untuk mengeluarkan lagi karena satu Tyrant Rage. Tapi Augen-nya masih berhasil selamat. Tapi Keyboy berhasil dihancurkan. Sedikit lagi SP tersisa dari beberapa player dimiliki oleh Epi Brand. Turtle di tempatnya berbeda. Berhasil lagi diamankan dan pertempuran yang masih berlanjut. Harit berhasil langsung mengamankan karena 1 point kill di mana tadi untuk Joy-nya berhasil dihancurkan. Itu thanks to Petrify-nya Suns sih. Yes, itu dia. Petrify yang memang saling ya menjadi kartu kunci juga. Jadi sinergi dari kedua pemain ini benar-benar sudah sangat-sangat jalan sekali. Yap, lagi dan lagi sekarang. Mereka beradu di area tersebut. Semuanya di zoning loh. Semuanya bener-bener siapapun yang mau mendekat ke area turret di zoning sama pemain-pemain dari Onyx. Ya udah bahkan Super Marco seakan-akan Lihat tuh udah mulai Lung. Ya, udah mulai. Udah mulai kan. semua ya, bentar lagi ya. Kairi sama cewek aja enggak? Yang paling fokus berarti. Yang ya lebih gitu dah. lebih ke nggak taunting karena memang dia harus dapetin gold. Enggak, kalau Kairi sama cewek emang mereka recall-nya beneran di meja mereka. Gimana Di meja ceritanya? begitu mereka. Dia twerking ya. Oke, dan gue Augen mau pergi ke arah mana? Augen sedikit lagi mencetak, tapi sekarang ceweknya di tempat yang berbeda berhasil dihancurkan. Untung masih ada pasif di dalam tubuh dari Augen dan Augen pun masih berhasil selamat. Satu auto tar di bagian bawah sepertinya akan berhasil dihancurkan layaknya mirroring yang udah dilakukan pula oleh Boots yang ada di area atas. Tapi level yang jauh ya kalau kita bisa bilang dari Super Marco dan juga cewek. 2 level yang terpaut jauh tadi karena Super Marco ketika dia ingin ke bagian outer turretnya, dia udah dipotong langsung, gak bisa untuk mendekat ke sana dan berarti banyak wave minion yang hilang tadi. iya, tapi sayangnya memang cewek sempat ter-shutdown ya di area bawah. Berkat pergerakan juga dari Kaltizi dan satu pemain juga tadi yang coba untuk menangkap ke arah ceweknya. Dan di sisi lain memang Onyx sempat dapetin satu turret di area atas berkat adanya minion yang memang dipotong sama Boots tadi di area turret yang kedua. Ya, tapi item buat Super Marcos yang menurutku cukup tertinggal ya. Waduh, langsung ketahuan kena ke arah satu player. Coba lihat Suns yang masih mencari posisi di bagian belakang. Tapi untungnya Boots masih berhasil selamat dan Super Marco berhasil dihancurkan. Bahkan Piu harus pergi secepat mungkin dengan sedikit SP di dalam tubuhnya. Dan Boots tertembak tapi untungnya masih selamat. Nah ya, untung masih ada sedikit ya itu untuk HP yang bertahan. Wih, buat berani Boots, banget loh mereka dari Scalpatial Migration ya. Fire Requiem langsung dikeluarkan pula, satu orang menjadi korban kembali. Flapsy tidak bisa melakukan hal seperti itu lagi dan Turtle perfect untuk Onyx. IP Brand udah mulai keculik satu persatu nih kok. Iya, bagaimana burst dari Onyx yang menurutku ya, setiap kali ada special migration, mereka selalu bisa tutup dengan 1 point kill tadi. Iya. Setidaknya kayak mereka culik satu, terus mereka tahan lagi, tarik ulur, Kating, satu lagi keculik. Kairi berhasil dapetin Super Marco, dan di sisi lain, Keyboy berhasil untuk numbangin satu pemain tadi di area jungle rivernya. Oke, jadi untuk fakta dari M-Series kita yang terbaru ya. Di mana Kairi mengisi untuk posisi keempat melampaui Kaltizi dari sisi total point kill. 201 untuk total bagi Kairi sekarang. Iya, berada di posisi top 4 ya. Dan Onyx belum menurunkan tempo serangan karena mereka punya draft yang bisa melakukan single pick off juga. Suns dengan Petrify, Kairi yang bisa tiba-tiba masuk dengan fracture-nya. Yep. Sementara sekarang Kairi ada di bagian bawah bersama dengan Suns. Ini dia, serangan mendadak yang bisa dilakukan oleh kedua orang ini, in and out yang bisa sangat-sangat cepat dilakukan. Tapi Kairi akankah menjadi satu target operasi dari Augen? Tidak, Augen tidak mau terlalu lompat dan juga terlalu berani. Untuk bisa masuk ke situ, belum tahu di dalam rumput ada siapa saja. Dan dia tadi mungkin juga nge-cancel ya setelah ngeliat Sunsnya keluar dari rumput. Oke, 2 orang ternyata. Gak jadi. Gak jadi. Saya mikir lagi 1000 kali. Oke, dari item buat Kairi juga BOD sebentar lagi akan di-build oleh dia. Alright, apa-apa Suns masih bisa mundur kembali ke belakang. Dan yang beda sebenarnya dari Joy-nya. Karena Joy yang kita lihat kan ada 2 tipe. Yang ini bawanya Genius One. Oke. Bukan yang bawa Starlium Side. Bukan yang Starlium ya Om ya. Tapi mereka juga harus berhati-hati ya. Kalau dari God Laner-nya di sini ada perbedaan jelas. Sementara untuk Harit kita tahu sangat-sangat dependen sekali terhadap zaman Force-nya. Tapi kan kalau untuk Bruno dari basic attack-nya aja itu yang menjadi satu kunci masalah kan. Iya, dan yang harus dihindari nantinya ya. Mungkin untuk mid-late game-nya ini Ogwen. Kalau bonusing ball-nya memang bisa tepat ada di area cewek, wah itu bakal berbahaya. Nah itu lagi, walaupun cewek memiliki Purify tapi sekarang Tyrant Reverse-nya lompat ke tempat yang lain. Dan tepat berada di depan dari Keyboy. Ditungguin sama Keyboy. Kenapa bang? Kata dia. Dan juga untuk Lord yang pertama ini sudah mulai di start juga dan ini bisa dipercepat oleh Onyx. Mereka bisa jadikan Lord ini untuk bait atau mereka bisa paksa
untuk ambil lore-nya. Tapi sebenarnya nggak bakal dipaksa, hanya akan ditahan. Dan mereka juga udah berhasil untuk mendapatkan pergerakan dari Ogwen. Coba lihat tuh langsung dideketin sama Keyboy-nya. Ada bouncing ball di belakangnya, tepat ada 2 orang. Tapi Kyle sih di tempat yang lain berhasil lagi dihancurkan. Iya. What? Itu udah ditungguin sama Sans sih. Solo kill dari Sans dan berhasil mendapatkan 1 jungler utama. Iya, karena posisinya tadi Keyboy sama cewek itu udah nunggu di rumput mid yang sebelah kanan. Tapi karena posisi dari Kairi udah nggak Waduh, kena lagi dan sekarang spatial migration-nya Cimomo. Ogwen-nya pun langsung dihilangkan begitu saja. Satu persatu pemain dimiliki oleh Happy Brand. Harus meregang nyawa. Wah, satu persatu tumbang dan sekarang Onyx mereka akan menggiring lordnya berjalan di area atas. Ya, ini bisa di slow push ya bagi Onyx sendiri, tapi menurutku power dari Onyx ya, mereka udah menang dari early dan ada beberapa solo kill. Ini yang harus menjadi bahan pertimbangan Epic dan kalau mereka mau coba untuk kontes nantinya di luar dari best start mereka. Tapi cukup cepat ya lordnya untuk diselesaikan, so split push aja yang akan dilakukan oleh Sans di area bawah. Yap. Sementara sekarang di area tengah, Inar Tarer pun akan menjadi korban harusnya. Purple buff pun akan langsung dimakan, akan diberikan ke siapa nih? Tetap ke Kairi atau mau diberikan ke GS nih? Atau mau diberikan ke Harith? Oh, Gak banyak semua. banget ya pilihannya. Banyak banget pilihannya kan? Menurutku opsi yang oke banget ya, ada di cewek sama di Kairi sih. Oh, oke. Tapi kayaknya tadi untuk dari segi purple, AP Brand masih diamankan sama... Oh, nggak diambil sama Diambil Sans Pew ya? ya. Diambil Pew ya? Diambil Pew kayaknya, karena Sans nggak ada di kakinya deh. Iya, Sans ada juga juga nggak ada ya? di kakinya. Mana dia? Pew juga nggak ada sih, Ini kok. siapa yang ngambil? Kairi tetap. Oh. Kairi berarti. Kairi sepertinya ya. Kairi tetap. Oh ya, itu dikasih tuh. Oke, Nah, dan ini baru diambil sama Harith kan. Nah, cewek. biar enak lagi kan ntar zaman Force-nya ngegas terus katanya. Terus-terusan sampai tahun baru terus. Bentar ya Sherlock. Tahun baru bentar lagi sih. Iya, Sherlock beliin trompet lu serius. Ayo, terus. Goyang adombret. Goyang adombret. Ta. Aduh, Sans. Ya, tapi sejauh ini memang dari Happy Brand beberapa hal yang sudah mereka coba ini belum berjalan dengan semestinya juga. Yep. Pressure-nya selalu masuk dari jauhnya yang tertekan dan nggak bisa memberikan damage. Yep. Iya. Dan lihat diusir mundur. Waduh, diusir padahal mereka belum melakukan apapun, hanya menunjukkan dari wujudnya aja gitu loh. Tapi jangan terlalu late game juga nggak sih? Karena AP Brand kan juga bawa Novaria ya? Iya. Novaria yang memang bisa ini ya, ngedelay nantinya dengan Astral Meteornya untuk clear lane. Dan damage-nya juga lumayan berasa sih kok. Yap. Sementara sekarang Boots-nya terjebak di tersebut, tapi cewek. Coba lihat zaman Force udah langsung diaktifkan begitu saja. Synchrovision, Chronodes semua langsung dikeluarkan, bahkan Clapton Seja, Super Barcoja. Menghilang langsung, ada 3 play dimiliki oleh Happy Brand menghilang. Dan sekarang Augen di game yang ketiga. 4 player dari Happy Brand. Langsung lejap seketika. Piunya berjuang sendirian. Waktunya untuk Onyx. Bisa langsung mendapatkan kemenangan yang sangat gampang dan benar saja. Wipeout 3-0 goes to Grand Final. Onyx! It's Onyx time! Tentunya 3-0 tanpa balas. Dan menuju ke babak Grand Final. One step to making history. One mission, one glory. Luar biasa Onyx dari perform mereka. Game yang pertama terlihat terseok-seok di game kedua. Di game ketiga mereka berlari dengan sangat cepat. Dan dari Unique Pick yang membawa harapan tadi keluar, ternyata keluar meskipun tidak saling berhadapan. Ada Odette dan Gashen yang menutup di game yang ketiga tadi. Ini luar biasa perform dari Onyx. Dan kita tinggal menantikan aksi mereka dan semoga mereka bisa memenangkan juga untuk babak Grand Final. Ketika mereka akan bermain esok hari. Wow, ini kemenangan yang benar-benar mutlak banget sih dari Onyx. Tapi kita tidak boleh gegabah guys. Respect, Tetap respect. Keep Ah. respect. Karena justru ujian sesungguhnya nanti adalah di babak Grand Final BO7. Ya, keep respect. Setidaknya kita udah menemukan celah untuk pemain-pemain dari Filipina. Tapi Yes. evaluasi pasti mereka lakukan. Tapi Betul. untuk sekarang kita akan mendengarkan dulu interview di Filipina. Give a big round of applause for Onyx! Let's hear the vibe here at Rizal Memorial Coliseum. When I say go, you say Onyx. Go! One more time. Go! Congratulations! Oro. Wow! Congratulations, guys! Congratulations, Kyrie!
Yeb. Coach. Coach Yeb, dahil sa inyong lahat, because of you guys, for the first time in how many years? In about 3 years, it won't be an all-Filipino in the grand finals. It'll be Indonesia versus the Philippines. How do you guys feel about that? Actually, hindi po namin iniisip yun eh. Gusto lang namin ibigay yung best namin palagi. Coach Yeb is saying they're not thinking about that. They just want to give their best. Yes, as long as they give their best. Look at the results. Kyrie, please. Kyrie? Please talk us through that first game. Wow. That first game. Talk us through that first game. We all thought it was a done deal. It looked like AP Bren was gonna come out with the win. What made it turn it? What did you do to turn it around and suddenly steal that win away? Kanina po, mindset ko na naman po namin, pabuhat na kay Kiboy. They just asked Kiboy to carry them to the win. That's basically it. But what was the mindset to stay composed and really just try to get that one? Normal lang naman po kasi marami din naman po kaming game na durog po kami ng early to mid. So, part of the game naman po yun. Kaya hanggang di pa tapos yung game, kaya pang manalo. It's part of the game. It's part of the game until it's not over. It's not over yet, but he was saying earlier, they just relied on Kiboy to carry them for that game one. Kiboy, I want to hear from you. And I want Sans to translate once again. Kiboy, that game number one shaped the rest of the series. You guys were down. It was 0-12, I believe, for the entire 19 minutes. In 3 minutes, you were able to turn it around and take that win. There was so much pressure going on in that time. And they said they were just relying on you to carry the team. How did you stay composed? What was going through your mind? Because that game shaped everything. Sans, you have to translate everything I said. You gotta translate everything I said. Take the mic, translate it to Kiboy. Translate it to Kiboy. You translate to him. That's okay. Yeah, you translate with the mic. You translate with the mic. We want to hear how Sans translates. It's okay. He's got this. Kiboy is gonna carry everybody again. All right. Okay. Maybe just chill and hockey. Just chill and Lucky. Just chill. He'll Just take care of chill. the rest. just chill. He'll take care of the rest. Okay. Kiboy will take care of the rest, Mikey. T-Boy's got the whole Enjoy. team and everybody here. Sans, Sans. you really have You to again, hold the mic. Sans. Sans. I will translate. Okay, Coach will translate. Blacklist versus AP Bren. The winner, you will meet tomorrow in the grand finals. What are your thoughts and who do you think has the advantage later between both Filipino teams? Coach, we want to hear you talk with the mic. We want to hear you translate. We want to hear you translate this. Besok, blacklist lawan Bren kan. Jadi menurut lo siapa yang ada Wow. advantage yang bisa menang? Grabe. Galing ah. Mungkin masih Bren, soalnya aku rasa aku kan udah lawan dua tim, Blacklist sama Bren. Tapi aku rasa masih kekuatan Bren. Jadi mungkin ada chance Bren yang ketemu kita besok. Oh, jangan troll. San said he thinks Bren will win because he tried versus Bren and Blacklist, right? And he thinks Bren is more stronger. Okay, that's a great challenge. So that means, how confident are you if you were able to sweep Bren today? How confident are you that you're going to sweep Blacklist International? Since you swept Bren,
and you feel that you're gonna see Bren in the grand finals. So do you think that you can bring this home? Result ng Bren Blacklist. Yeah. Because he said that pakiramdam niya, Bren ang papasok. Iswinip ninyo yung Bren. How confident are you that you're gonna sweep Bren again? My apologies. Jadi, lu ngerti? Jadi dia tanya lu kalau apa ya, lu tahu confident kan? Kalau lawan Bren lagi gimana? Ya pasti sangat confident buat besok juga, tapi ya pasti kasih yang terbaik aja buat besok. Kita pasti bisa champion. Woi, Sun said he don't know but he will just try his best tomorrow. And final message to all the fans. Si Kapitan. Cap, Kapitan. go ahead, Cap. Invite everyone to catch the finals tomorrow, the grand finals. Thank you for all Sonic and thank you for you guys who always supporting us. I hope we can give our best in grand final. Thank you, Po. Thank you po. Again, congratulations to Onyx. Once again, give Onik a big round of applause. Okay, wow. How about this? We're going to throw this to all the audience. Yes. Pick your spot. You Go can ahead. choose any audience you Scatter it want. around. Make sure you We're choose gonna a throw good it area. all Go ahead. around. To all Onyx fans. Keyboy, over here. Over here. Go. Over here. There you go. Try to go far. Over there. Yes, a lot of Onyx fans in the house. Yes, sir! Congratulations! We're gonna have one more series right after this. It'll be between Bren and Blacklist International. Between the two, we will determine who will face Onyx in the grand final. So we're gonna break that down for you and turn it over to our casters. Pasok! Asik dilempar-lempar. Hai, Hedge. 3-0. Pas dilempar, dibuka. Wah, grand final. Gitu. Wow. Tapi hari ini semua 3-0 ya. Gila ya, semua 3-0 ya. Kalau Mama udah 3-0, punya 3-0. ini Mantap, ternyata. Om. Pasif Selamat, versi. terima kasih Om ya. Kita berhasil Selamatan dulu, selamatan Terima semua bro. kasih. Selamatan, Terima kasih pasifnya kok hilang. teman-teman semua. Maka itu kita sudahi dulu untuk hari ini. Wih, Belum dong, sabar dong. Masih ada 3 Kayak match gitu. nih hari ini. Masih ada Aul dan Kakak, Iya. ya. Awal dekak. Gue takutnya nih ya 3-0 di kita, di mereka. Ya di mereka nggak apa-apa 3-2 aja. Gue berharap di situ malah 3-2 gitu lah. Ya, tapi kita akan lihat dulu ya. MVP. Buat MVP di game yang Keyboy ketiga. lagi kan? Sans kah? Atau Sans kali ini. kah? Keyboy lagi kah? Sans kah? Oh, salah saya. Kairi. Kairi. Iya. 60% kill participation. Ya. Dan Nolan ya. 3 game Nolan. Berarti ini MVP untuk game dia kedua apa ketiga kalinya Om ya? Baru Ketiga ketiga sih. ya? Baru ketiga ya. Selebihnya kan emang Yang Fredrin waktu itu ya. selebihnya kan yang emang 4 player lain ya nguasain ya. Betul, Iya. betul. Benar. Tapi Nolan akhirnya terlepas 3 kali dikasih loh ini. Bisa loh dikasih 3 kali loh. Hari ini semua junglernya memainkan hero Assassin. yang sama ya. Iya juga ya. Iya, Fredrin dan Fredrin, juga Nolan. Oke, kalau begitu jadi ini dia untuk highlight. Oke, dan secara highlight ini lagi dan lagi dipegang dari early game oleh Onyx juga, di mana mereka membawakan Gashion kembali. Kebetulan kedua bagi Gashion untuk di KO stage kita. Dan ternyata punya impact yang positif tadi dengan Petrify yang dibawakan oleh Sans. Ini dia, ini momen yang menurutku tepat banget. Ketika Sans melepaskan Petrify dia, secara tidak langsung juga ini menyelamatkan cewek. Nih lihat, waktu dia masuk langsung Petrify di sini. Cewek itu dapetin lagi kesempatan buat Chrono nge-regen Dash-nya. shieldnya dia ya benar. Iya. Dan wow, ini kebegal di sana ternyata. Itu udah ditungguin dari tadi soalnya. Iya. Karena di kiri udah ada yang isi ya. Iya, nah tadi tuh nungguin bertiga kok. Tapi karena Kairinya start Lord, jadi mau nggak mau yang duanya harus Pindah. backup, benar. Ya udah katanya Sans, gak apa-apa aku sendiri juga bisa. Bisa Sansnya lah. tadi ke tembok kanan sendirian.
nembok deh. Aku recall sendiri nih. Goyang ngedombreng. Gitu kan. Aduh. Tapi gila, hari ini hari yang indah ya. Alhamdulillah tinggal satu step lagi nih ya teman-teman ya. Satu Berarti lagi best nih. of 7 nih. Ini yang akan ditunggu oleh Onyx. Siapa yang akan menjadi lawannya esok hari? Betul. Dan 12 menit saja game berjalan. Ya, dengan skor juga yang cukup jauh sebenarnya, 15-3. Dan di mana dari Perfect Turtle dengan hanya satu Lord, Onyx berhasil untuk mengakhiri perlawanan AP Brand. Suns yang membawakan Gusion dia tadi terlihat memang cukup leluasa. Apalagi dengan solo kill yang sudah bisa diciptakan oleh dia tadi. Berarti Onyx ini tim yang menumbangkan semua juara M-Series ya? Benar, Ya kan? benar buat tahun ini ya. Buat tahun ini guys. Betul. Pernah numbangin EVOS, ya kan? Terus Blacklist. Blacklist, Echo, dan baru nih sekarang AP Brand. Brand. Wow. Luar biasa Onyx. Dan mereka bahkan berani untuk membawakan draft yang juga luar biasa. Kita bisa bilang ini adalah draft yang sangat ofensif dari Onyx. Gak ada yang bisa bertahan kecuali ya semisal dari Boots dan juga Keyboy yang memang build-nya nanti ke defense item. Dari AP Brand mereka akan mengandalkan Kufra ya, bouncing ball yang diharapkan dari Okwen ini bisa narik menahan setidaknya serangan yang bakal diciptakan dari cewek atau dari Suns yang gak bakal bisa kembali. Kyrie juga bisa kejedot ya dengan bouncing ball. Tapi ternyata gak ada yang jalan juga. Yep. Ini yang selalu terjadi dari AP Brand, mereka tertinggal dari sisi levelnya. Perolehan level yang tertinggal ini membuat mereka harus tertekan lagi dari item yang di-build dan bahkan Super Marco. Itu sampai di menit yang ke-12 belum ada item yang ketiga. Di mana barometer kita first Husklow biasanya ada di menit 3 sampai dengan 3.20. Tapi tadi di menit yang ke-6 baru ada Husklow plus Tough Boots. Jadi tertinggal jauh tadi. Terutama untuk di gold lane ya, jadi damage tambahan di belakang gak ada, sedangkan Kyrie-nya ya dia bebas untuk main in, terus outnya juga gampang banget dengan fracture-nya, tinggal kabur aja ke belakang. Dan di band-nya Povius, ini penting banget, tanpa Povius gak ada lagi yang bisa mengacaukan irama dengan hero-hero dash yang dipakai oleh Onyx. Sedangkan Flap TZ lagi sih ya, sebenarnya di game ini juga Flap TZ 2 game, aku jarang melihat performa dari Flap TZ yang kelihatan. Iya. Karena Hari kita selalu ini- bilang kan ya, PH ini EXP-nya kuat. Tapi dari Flap TZ tadi sepanjang 2 game terakhirnya hampir nggak kelihatan sama sekali. Iya, nggak terlalu yang signifikan bersinar biasanya ya. Betul. Kyrie sekarang. Kyrie, betul. Rich Guy the Carry juga sekalian ya. Borong 2 frame langsung dan sekaligus menjadi MVP untuk game yang ketiga. Dari sandbag-nya masih ada Okwen memang, tapi susah juga sih karena kalau cuma bisa jadi sandbag tanpa ada pemberi damage juga, dari AP Brand ya mereka nggak akan bisa melakukan atau memberikan perlawanan. Dari team fight participation ya sama-sama 50-50 lah. Kalau semuanya dari hampir sama nih. momentumnya Om, dari kedua tim Filipina kali ini, Blacklist kayaknya diuntungkan ya Om ya. Menurut gue Blacklist betul, karena pukulan lebih telak diterima sama AP Brand. Sama Epi Brand loh. Ini telak banget loh, Atau bisa jadi ini malah nampar Epi Brand yang ngamuk ketemu Blacklist. lebih panas Blacklist lagi ya. yang nerima akibatnya Om. Betul. Karena memang jelas ya dari perbedaan mungkin dari si Onyx sendiri. Onyx ini tim yang berani untuk oke lah kita adu, ini ada hero yang memang lagi OP, kita lawan aja nih berdua nih. Guinevere yang dikasih 2 kali juga ya kan. Sedangkan mereka lebih milih untuk dapetin Nolan. Ya itu adalah pertimbangan-pertimbangan dan semua perangnya memang dimulai dari sisi draft. Dan AP Brand kali ini mereka harus turun ke lower bracket dengan skor 3-0. Skor yang cukup jauh memang dari sisi skornya. Damage taken masih ada memang untuk di Boots. Dan Okwen Nelan yang sangat banyak tadi ya, ada dari Moss damage taken-nya. Cuman ya kalau damage-nya Kaltizi tadi lagi under level. Dari Super Marco yang itemnya juga gak bisa dapat. Dari Pew-nya tadi yang kalau mau memang kasih Astral Sphere-nya, ini buat targetnya ini susah banget. Karena semuanya bisa ngedash. Semuanya bisa out of sight tiba-tiba, hilang dari pandangan. Emang ya mungkin kita tahu lah bagaimana pemikiran mereka ya. Dengan adanya Astraliko, dengan adanya Kufra. Mereka tahu nih mau kemana gitu loh. Mereka tujuannya mau ngapain.